Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023. Bab 6246 sampai bab 5250. Di Zijin Villa pada malam hari, kecuali Lin Waner, semua orang menghindarinya. Setelah Ye Chen tiba dengan mobil, dia berjalan langsung melewati halaman di lantai pertama dan menaiki tangga batu. Ketika Ye Chen melangkah ke halaman lain, Lin Waner sudah tiba di halaman. Melihat Ye Chen, dia berkata dengan gembira dan malu, "Tuan." Saat ini, Lin Waner mengenakan gaun kasa putih dengan rambut panjang tergerai di bahunya, dan dia tampak agak lembab. Kolam air panas di sebelahnya masih penuh dengan air, dan banyak kelopak bunga yang mengapung di permukaan air, sehingga seluruh halaman memiliki aroma bunga yang samar. Lin Waner membawa Ye Chen ke meja teh kecil, dan berkata kepada Ye Chen, "Tuanku, silakan duduk. Saya akan menuangkan teh untuk Anda. Jika Anda ingin menanyakan sesuatu kepada saya, tanyakan saja kepada saya." Ye Chen mengangguk dan melakukannya, dan keduanya duduk bersila di seberang meja teh. Di sini, Lin Waner menuangkan secangkir teh untuk Ye Chen, dan berkata, "Tuanku, tolong gunakan." Ye Chen mau tidak mau bertanya padanya, "Teh ini, haruskah itu kue teh dari Ibu Puca?" Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Lebih baik hemat. Lagi pula, teh ini akan hilang setelah meminumnya. Jika kamu ingin mendapatkan kembali rasa ini di masa depan, aku khawatir itu tidak akan semudah itu." Lin Waner tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Apakah itu pohon teh atau daun teh? Akan ada hari ketika mereka akan mati sepenuhnya. Tidak bisa minum terlalu banyak." Setelah itu, dia mengambil cangkir tehnya dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan muda, tolong." Ye Chen mengangguk, mengambil cangkir teh, dan menyesapnya perlahan. Aroma teh yang menyegarkan bertahan di mulut dan rongga hidungnya dalam sekejap, yang luar biasa. Pada saat ini, Lin Waner meletakkan cangkir teh dan bertanya kepada Ye Chen, "Ngomong-ngomong, aku tidak tahu ada apa denganmu. Aku butuh pelayanku untuk membantumu?" Ye Chen meletakkan cangkir tehnya, dan bertanya dengan ekspresi serius dan penuh harap, "Nona Lin, apakah kamu tahu apa itu Senglongge?" Senglongge? Lin Waner tiba-tiba mengerutkan kening, dan bertanya, "Di mana Anda mendengar kata ini, Tuan muda?" Ye Chen berkata, "Saya baru saja bertemu dengan keluarga kakek dan nenek saya. Saya mendengar dari paman saya bahwa ayah saya secara tidak sengaja mendapatkan sebuah buku berjudul Kata Pengantar 9 Kitab Suci yang Mendalam." Lin Waner tidak menjawab pertanyaan Ye Chen, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan muda," berkata Tuan Lai. "Siapa Tuan Lai? Siapa namamu?" Ye Chen berkata, "Ini adalah keturunan langsung dari Master Lai Bui, Master Feng Shui dari dinasti Song, bernama Lai Qinghua." Lin Waner bergumam, "Perusahaan emas, kayu menjulang, air jernih, kuat api, tanah padat dan berangin. Tuan muda," berkata Lai Qinghua, "harus menjadi cicit dari Lai Jinlin, seorang master Feng Shui di keluarga saya." Ye Chen bertanya dengan heran, "Nona Lin dan nenek moyang keluarga Lai juga memiliki persimpangan?" Lin Waner mengangguk dan berkata,
Alasan mengapa keluarga saya mengetahui rahasia Feng Shui dan gosip Zoe adalah karena saya telah mempelajari Zoe dari Lai Jinlin saat itu, dan Tuan mengajari saya semua uang saat itu. Banyak pertanyaan yang tidak pernah dipahami oleh lelaki tua itu juga diteruskan kepada saya. Dalam 200 tahun terakhir, saya telah menyelesaikan sebagian besar pertanyaan yang ditinggalkan oleh Tuan satu persatu, dan baru kemudian memiliki beberapa pencapaian dalam gosip Zoe. Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Ini benar-benar manfaat dari umur panjang. Untuk pengetahuan apapun, ada cukup waktu untuk memahami dan mencernanya, dan pada akhirnya, itu akan muncul begitu saja. Lin Waner tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, "Tuan muda benar, buku perubahan ditulis oleh orang-orang berbakat dan bijak yang hebat. Semua penulis adalah orang bijak dengan kebijaksanaan yang erat. Pengetahuan yang mereka tinggalkan paling banyak dapat dipahami oleh orang biasa seumur hidup, bahkan jika bakatnya sangat bagus. Jika Anda hanya hidup selama 7 atau 80 tahun, Anda hanya dapat memahami paling banyak 20-30% darinya. Hanya jika Anda hidup lebih lama, Anda dapat memahami lebih dari 50% darinya." Ye Chen mengangguk setuju, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa menunggu, jadi dia dengan cepat bertanya, "Nona Lin, apa maksud Seng Longge?" Lin Waner berkata dengan serius, "Sang Long adalah takdir yang lebih tinggi daripada Longge." Ye Chen bertanya dengan curiga, "Bukankah itu berarti Longge sudah menjadi yang tertinggi? Mengapa ada Seng Longge?" Lin Waner berkata, "Longge adalah guru 5 tahun ke-9, dan itu memang yang tertinggi dalam takdir." Ye Chen bertanya dengan bingung, "Jika ada pepatah tentang Seng Longge dalam kitab perubahan, bahkan jika Anda tidak dapat memahaminya, setidaknya Anda dapat melihatnya, bukan?" Lin Waner tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan muda mungkin tidak mengetahui sesuatu. Pemikiran keseluruhan Zoe sebenarnya adalah rangkaian teks sandi yang sangat rumit yang tak terhitung jumlahnya. Buku itu secara harfiah memiliki satu arti. Setelah menembus ke ketinggian tertentu, seseorang mendapatkan hukum tertentu. Melihatnya menurut hukum ini, ada lapisan makna lain. Semakin banyak Anda membaca dan memahami aturannya, semakin banyak misteri yang dapat Anda pahami." Berbicara, Lin Waner berkata lagi, "Terus terang, ini sangat mirip dengan permutasi dan kombinasi dalam matematika. Sudah ada kombinasi ratusan angka yang tak ada habisnya. Belum lagi puluhan ribu atau ratusan ribu kata dalam sebuah buku." Ye Chen bertanya, "Artinya, selama ada 3 karakter Seng Longge di dalam buku, setelah menemukan pola tertentu, ketiga karakter ini dapat diekstraksi untuk mendapatkan kata ini?" Lin Waner mengangguk dan tersenyum. "Itulah yang dikatakan Tuan Muda." Berbicara, Lin Waner berkata lagi, "Adapun Seng Longge, menurut Zoe, ketika naga yang bangkit keluar, langit dan bumi menghormatinya. Di dunia ini, satu-satunya yang benar-benar dapat menentang jalan surga adalah Seng Long. Karena Seng Long dapat mengabaikan jalan surga, dan jalan surga tidak berhak menghukum Seng Long. Semua takdir lainnya berada di bawah kendali Dao Surga. Jika Anda ingin melampaui Dao Surga, Anda pasti akan menemui bencana. Jika Anda mengatakan sesuatu yang keterlaluan, itu seperti tuan tua yang hidup selama 1000 tahun. Jika Dao Surga tingginya 10.000 kaki,
Maka segala sesuatu di dunia berada di bawah kendali Dao surga sampai tingginya 9.999 kaki. Sebelum Dao surga akan menerobos, Dao surga pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghukumnya. Inilah yang sering disebut orang kesengsaraan surgawi. Bersambung.